Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Kali ini kayaknya kita nggak bisa bahas saham dulu karena lagi ada event ya. Ya, sebut aja event gitu, karena kan masih sebuah rencana dan mungkin masih sekitar 6 bulan lagi, mungkin 6 atau 5 bulan lagi. Yang mana mungkin kalian juga udah tahu karena video ini saya buat malam hari, yaitu rencana penghapusan kode broker gitu ya. Jadi kabarnya Bursa Efek kedepannya akan menutup kode broker pada running thread. Jadi yang biasa pakai broker summary, yang selama ini ngikut video saya, Pak trading modal broker summary, even beberapa dari kalian mungkin merasa kebantu, tapi kedepannya mungkin data tersebut ya alias kalian mungkin akan kehilangan sumber data. Ya, jadi lebih tepatnya kehilangan salah satu sumber data lah ya. Sekarang data itu banyak, kalau data saham ya, laporan keuangan, grafik, broker summary, apalagi banyak lah sebenarnya gitu-gituan. Cuman ya intinya dengan ditutupnya kode broker, kalian kehilangan salah satu sumber data. Nah, barusan juga menanggapi berita ini, saya dapat pertanyaan, ada dari pihak media juga, dan dari beberapa member juga, dari pembaca buku juga, masih apakah mati gitu bandarmologi begitu aja. Sebenarnya saya nggak bisa komen banyak. Jadi karena pertama ini kan rencananya baru dijalankan bulan Juli nanti. Dengan kata lain, saya tuh lagi nggak ada gambaran juga bulan Juli nanti bener-bener hilangnya kayak gimana. Kalau katanya di running thread jadi nggak tampil ya oke, itu ya kayak saya settingan tiap hari juga kadang-kadang saya hilangin. Kalau pakai laptop kecil kan nggak muat layarnya, saya buang kode brokernya gitu kan. Apakah nanti cuma jadi begitu doang atau enggak gitu. Soalnya eh kalau sekarang saya asal ngomong juga cuman bikin makin ngaco doang, mungkin nanti bagi beberapa teman-teman malah merasa makin hopeless di market gitu kan. Jadi ya untuk sementara saya no comment tentang apakah bandarmologi berakhir atau enggak. Anggaplah berakhir, kita masih punya waktu beberapa lama, beberapa bulan untuk mungkin kita atau saya masih bisa review beberapa saham, yang mana mungkin bisa kalian pakai untuk trading beberapa bulan ke depan sampai nanti benar-benar data tersebut nggak ada lagi. Anyway, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan karena mungkin bagi beberapa orang, khususnya angkatan baru yang disebut kolonial gitu ya di Bursa Efek itu lagi gimana ya, mungkin bete, bad mood gitu kan, kehilangan data yang mana mungkin kalian baru belajarnya sampai di situ karena kebiasaan atau karena bandarmologi baru mulai ngetrennya di belakang-belakang ini untuk membuktikan bahwa oh, ekonomi sehancur apa, market naik ya naik aja, terus pakainya bandarmologi. Saya tahu banyak memang belakang ini komunitas yang menggunakan bandarmologi sebagai apa ya, saya kalau nyebut gimmick kan nggak sopan, nanti kesannya kayak menghina banget, mungkin aja mereka tahu, cuma saya memperkenalkan bandarmologi untuk mengundang orang ke komunitas mereka. Terlepas dari paham nggak pahamnya, saya nggak tahu, tapi itu adalah salah satu memang bahan promosi juga. Tiba-tiba setelah baru belum lama ngajarin anak-anak baru, data tersebut akan hilang gitu. Terus gimana anak-anak didiknya, itu yang lagi saya pikirin. Kalau buat saya pribadi, tadi juga habis ngobrol sama teman-teman saya yang angkatan lama, karena saya kan ya kurang lebih yang waktu saya baru mulai start market 8 tahun lalu belum tahu pakai broker summary. Ya kami ngobrol-ngobrol dan kita sih bilang sebenarnya biasa aja, karena kalau buat yang nggak pakai data broker summary ya ada nggak ada bodo amat, kayak kayak bawang goreng di nasi goreng, boleh pakai boleh nggak tetap enak gitu kan, tetap makan juga ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya yang baru-baru ini yang wajib misalnya pakai broker summary, gimana gitu, itu yang lagi kita pikirin bagaimana cara em, kita kalau mau edukasi pun gimana caranya ajak mereka untuk berpindah, move on gitu. Kalau sampai benar-benar harus hilang data broker summary-nya. Mungkin kita back to technical lagi kayak zaman-zaman dulu atau gimana. Ya intinya sih kalau dari saya akan menyesuaikan kondisi nanti pada bulan Juli nanti bagaimana. Eh dan gak usah terlalu khawatir. Ya itu juga kenapa dari awal saya selalu bilang jangan cuman fokus ke bandarmologi. Bandarmologi itu jangan sampai jadiin everything seolah-olah yang lain nggak ada gunanya. Ya nyata-nyata kalau sampai data broker summary hilang, bandarmologi lah yang jadi nggak ada gunanya gitu kan di saat seperti ini. Lu nggak ada data broker summary nggak bisa apa-apa ibaratnya. Makanya jangan pernah rely sama satu data doang gitu ya. Mau di mix sama yang lain juga bisa. Dengan kata lain, kalau hilang satu data, hilang satu bahan, hilang satu bumbu gitu, tapi itu barang akan tetap, atau data atau masakan atau
trading kalian akan tetap bisa jalan dengan kekurangan data tersebut. Dan kalau saya mau menghibur sedikit gitu ya, even Lo Keng Hong aja bisa punya triliunan cuma modal fundamental pada zaman dulu di mana broker summary belum menjadi sebuah studi khusus untuk trading. Nah, jadi yang saya mau bilang adalah ya mungkin kalau sampai broker summary itu benar-benar hilang di awal-awal, Anda dan saya gitu, mungkin karena udah kebiasaan juga pakai broker summary, mungkin di awal-awal perlu penyesuaian. Entah itu jadi bengong dulu di market, biasain dulu balik ke teknikal atau enggak. Ya itu namanya manusia, sama bunglon nggak beda jauh, kena warna apa ya harus berubah. Jadi pada waktunya harus menyesuaikan diri juga. Jadi mungkin di awal-awal sulit, tapi saya bilangin aja, karena zaman dulu broker summary belum jadi sebuah studi aja sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Anyway, ada beberapa kabar yang saya dapat juga. Katanya sebenarnya broker summary-nya itu masih ada, cuman dipindah ke akhir hari. Jadi data real time-nya nggak ada, di running trade nggak ada, tapi aftermarket sebagai rangkuman doang akan dikasih. Jadi dengan kata lain, kalau buat kalian yang merasa yang penting ngelihat, itu sebenarnya dikasih. Ya, end of day dikasih. Gitu. Dan ya efektif juga sih ya, karena kadang-kadang saya pribadi juga ngeliatnya yang data akhirnya doang. Kalau memang itu benar, sebenarnya nggak terlalu beda. Cuman ibaratnya data yang telat aja. Kayak laporan keuangan juga ujung-ujungnya. Saham boleh naik duluan, laporan keuangannya keluarnya nanti. Ya cuman ini jadinya versinya per hari, dikasihnya setelah market tutup baru bisa diakses. Masih berguna membantu atau enggak? Saya yakin masih membantu. Gitu aja. Cuman mungkin pada beberapa saham menjadi agak lebih sulit ya. Karena itu mungkin kalian harus mulai coba untuk, ya khususnya untuk terbiasa trading saham gorengan, yang untuk mulai coba entah di second liner atau malah di blue chips, yang mana minimal kalau di holding nggak terlalu tegang gitu. Karena mungkin pada bulan Juli nanti kan nggak bisa ada broker summary lagi, atau kode broker dihilangin gitu ya. Saya anggapnya kabar yang saya dapat bahwa broker summary di closing market itu masih akan dikasih, ya sebenarnya kan masih ada juga. Jadi kode broker di running trade dihilangin, otomatis memang biasanya kalau beli saham nggak lihat kayak gituan, agak ragu, galau-galau gitu kan, gue beli aman nggak, ada yang akum atau enggak gitu. Ya kalau memang dikasih ya baru after market, ya carilah saham yang setidaknya kalau di holding nggak terlalu rawan untuk ARB misalnya. Kalau kayak saham apa ya, saya belum kepikiran. Nih video juga saya bikinnya langsung tadi, nggak ada contoh apa-apa. Cuma intinya ya saham yang lagi naik tiba-tiba ARB itu pasti ada. Ya kalau misalnya kalian mikir ke sana, coba cari saham yang andaikan habis dibeli turun dulu juga nggak langsung auto reject bawah. Apalagi kalau one day auto rejection bawah dibikin simetris lagi, naik 25%, turun 25%. Itu kalian benar-benar harus tahu pilih sahamnya yang tepat bagaimana. Easy money itu kalau lagi dapat momennya, ya enak, lu beli saham apa aja naik. Tapi kalau sewaktu-waktu nggak dapat, terus marketnya mau sideways dulu, ya harus bisa menyesuaikan diri gitu ya. Entah mungkin tradingnya harus dikurangin, atau belinya lot kecil dulu, atau metode analisanya harus diubah. Jadi nggak ngotot satu macam doang, sesuai dengan kondisi market. Ya intinya sih yang saya mau bilang di sini adalah ya video ini semacam cuma reaksi aja, bahwa memang buat saya pribadi kaget gitu kan. Ya orang udah terbiasa, dan sebenarnya saya cukup banyak terima juga testimoni dari orang-orang yang nonton vlog saya atau dari buku saya bilang bahwa broker summary itu sangat membantu, win rate-nya naik, akurasinya lebih bagus. Ada juga yang bilang ya mungkin sebenarnya nggak terlalu beda dengan menggunakan teknikal, tapi lebih tenang lah karena tahu ada yang beliin gitu kan. Tiba-tiba mau dihilangkan. Cuman kan tadi saya masih berpegang bahwa adanya kabar tentang data itu masih dikasih di aftermarket. Kalau memang masih dikasih, sebenarnya ya sama aja dengan kayak lo beli saham itu pagi, sore baru ngecek lagi. Kayak mandor ngecek pabrik gitu. Nggak tiap hari diliatin, nggak tiap jam diliatin. Sebenarnya nggak ada bedanya kalau memang benar yang jadi seperti itu. Ya harapkan aja masih dikasih data akhir harinya. Jadi pada akhirnya mungkin nggak terlalu mengubah behavior banget daripada market itu sendiri ya. Ya, cuman jadi cari yang lebih aman aja dulu untuk sementara, karena kalian pasti butuh masa penyesuaian kalau sampai kode broker itu hilang.
Apalagi katanya nggak cuma kode broker, tipe investornya juga hilang, domestik atau foreign. Nah, yang pakai foreign flow biasanya yang paling kasihan kalau udah kayak begini. Ini saham naik karena lokal atau karena asing. Kalau yang suka foreign flow kan em, paling susah terimanya tuh kalau saham naik sama lokal biasanya bawaannya agak serem gitu kan. Saya juga punya klien yang kayak gitu. Kalau diajakin beli saham, ternyata bayarnya lokal, dia akan ngotot bilang itu sellernya asing loh, ternyata naik juga gitu. Kadang-kadang kejadian-kejadian kayak gitu ada. Memang tipikal orang beda-beda. Ya, butuh masa penyesuaian tuh pasti. Tapi intinya saya sama kalian pertama nggak usah panik, nggak usah sampai merasa hopeless dulu. Masih ada beberapa bulan sampai kebijakan tersebut atau aturan tersebut dimulai. Jadi masih banyak waktu. Kalian masih bisa enjoy dengan broker summary yang real time. Masih ada beberapa bulan. Ya cari cuan sebaik-baiknya. Nanti pada saat aturan tersebut dimulai, kalian akan butuh waktu untuk penyesuaian. Dan penyesuaiannya nanti apakah akan ribet banget atau enggak, kita sama-sama belum tahu. Nanti kalau misalnya sampai data-data itu hilang, apakah nanti desain di OLT juga akan berubah? Karena selama ini kan ada yang kayak order book dikasih bid offer bawa langsung done-nya oleh brokernya siapa-siapa. Nanti kalau bisa dihilangin, apakah itu berarti desainnya juga harus berubah? Dari situ kan baru menentukan perilaku kalian juga sama market itu bagaimana. Dan kalau syukur-syukur masih dikasih, datanya end of day masih nggak ada bedanya nanti pada akhirnya dengan kalian pakai broker summary yang sekarang ini juga. So, saya cuma bisa bilang bahwa biarpun ngagetin, tapi ini sesuatu yang masih cukup panjang waktunya, jadi masih ada waktu untuk persiapan diri. Ya, dan kalian juga pasti udah tahu selama ini saya juga selalu ngajarin di vlog-vlog saya juga ilmu apapun harus dipelajarin. Banyak sumber belajar semakin bagus. Jadi kalau kena event-event kayak gini atau kalau next time ada lagi yang mau data yang dihilangin, kalian tuh udah punya alternatif plan. Saya pribadi juga belum ada sih kebetulan ya. Jadi saya pribadi cuma yakin aja bahwa ya kalau misalnya nanti Juli apapun yang terjadi saya pasti tetap bisa trading juga kalau memang masih mau trading saham gitu. Kalau belum ketemu apa namanya instrumen yang lain yang lebih seru mungkin forex lah atau mungkin kalau saya keikutan kripto nggak ada yang tahu. Tapi untuk sekarang saya pikirnya bulan Juli nanti kalau gue masih mau di saham gue pasti ketemu cara untuk trading lagi gitu ya. Mungkin back to technical dulu untuk masa penyesuaian. Pokoknya ada aja lah caranya kalau cuma mau cari cuan tuh gampang lah. Oke, ini cuman video singkat dan nggak ada gambar, nggak ada apa-apa. Sorry banget, cuman sekedar menenangkan aja untuk para follower. Ya, kalau data itu hilang, yang keganggu bukan cuman kalian, saya juga kena sebenarnya. Cuman intinya ya yang selama ini ngajarin kalian via vlog aja masih tenang banget dan saya harap kalian juga bisa tenang. Masih ada beberapa bulan intinya. Dan penyesuaian kita nggak akan terlalu lama dengan market. Kayak waktu perubahan ARB J7% tuh sebentar doang kok orang bisa ikutin. Malah pada jago bottom fishing. Ya oke, itu aja lah dari saya. Nggak ada yang banyak perlu diomongin. Ini sesuatu yang belum terjadi, nggak perlu tebak-tebak. Apalagi bukan tebak-tebak yang berhadiah. Oke, itu aja dari saya. Sekian and see you again.